Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أخوات في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian kita membahas kitab Safinatu Najah bersama syarahnya Nailur Raja, dan pembahasan kita yang terakhir adalah penjelasan tentang syarat sahnya cebok dengan batu. Jadi ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama, para fuqaha Syafi'iyah untuk seorang boleh dan sah cebok atau membersihkan najis dari dua jalannya kotoran, dari kubul dan dubur, dengan menggunakan batu, Dan dalam pertemuan terdahulu telah kita bahas dua syarat ya. Ya, tentunya sebelum ini ada juga syarat yang telah dibahas pula, yaitu syarat pada batu yang sah dipakai untuk bersuci. Jadi ada syarat pada batu, ada juga syarat yang berkaitan dengan cara penggunaan, dan ada juga syarat berkaitan dengan apa yang keluar dari najis ya. Adapun syarat dari batu yang boleh dipakai, dan maksudnya di sini batu tentunya kharaja makhrajal ghalib. Batu di sini disebutkan dalam hadis-hadis, maksudnya bukan pembatasan, tapi apa yang berupa batu dan semakna dengannya. Kemarin kita bahas ada 4 syaratnya. Yang pertama, batu tersebut jamid ya, bahwa dia padat ya. Kemudian yang kedua, qali', tahir, dia suci, batu yang suci ya. Kemudian yang ketiga, qali' artinya bahwa dia mampu untuk membersihkan najis tersebut dan mengangkatnya, bukan dalam bentuk misalnya pasir terhambur ya, ataupun yang seperti itu, misalnya bara api ya, bara yang bukannya keras tapi yang kalau tersentuh maka dia akan hancur, maka ini ghairu qali' namanya ya. Dan syarat yang terakhir adalah ghairu muhtaram, apa yang digunakan bersuci bukan sesuatu yang punya kehormatan, bukan makanan ya, bukan pula buku-buku agama yang memberikan manfaat. Sebagian ulama mengatakan bukan pula buku tentang kedokteran, meskipun dia buku tentang dunia, tapi dia ilmu yang paling bermanfaat dari ilmu dunia gitu ya. Jadi apa yang punya manfaat maka dia muhtaram, dimuliakan. Termasuk kertas jika ada padanya nama Allah Subhanahu wa taala, nama malaikatnya, nama para nabi dan rasulnya, tidak boleh. Itu kemarin kita bahas. Kemudian berikutnya syarat yang berkaitan dengan cara penggunaannya ya. Maka di sini disebutkan yang pertama telah kita bahas kemarin, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Syaratnya batu tersebut adalah 3 batu ya. Kalau bersih dengan kurang dari 3 batu maka ditambah 1 lagi, karena wajib hukumnya, tidak sah kurang dari 3 batu ya. Dan yang dimaksud dengan 3 batu di sini, seandainya batu itu dipakai dengan 1 kali usapan, sehingga dengan demikian kata para ulama sah dengannya 1 batu jika batu itu memiliki 3 sisi yang
diusap dengan sisi tersebut masing-masing 1 kali. Ya, kalau ada yang 2 kali tidak sah, harus 1 kali masing-masing. Kalau batunya punya 2 sisi, berarti 1 batu bisa 2 kali mengusap dengan 2 sisi yang berbeda, satunya lagi dengan batu yang lainnya, maka jadinya 2 batu saja, tapi sah disebut dengan 3 kali usapan, karena yang diinginkan adalah bersihnya dengan usapan. Adapun penyebutan 3 batu karena itu yang memudahkan, yang mudah untuk difahami 3 batu, bukan berarti harus 3 batu, intinya 3 usapan, ya. Dan yang berikutnya ayyung qiya al-mahalla, sudah kita bahas juga bahwa dia mampu membersihkan, batu tadi mampu membersihkan tempat keluarnya kotoran. Tempat keluarnya kotoran kita sebutkan kemarin, tempat keluarnya kotoran kan ada 2, kubul dan dubur. Kemudian kubul beda untuk laki-laki dan wanita, dzakarun dengan farjun. Maka bobitnya kalau dubur safhatu dubur, termasuk dalamnya adalah bukan hanya lubang duburnya, mohon maaf, tapi juga safhah atau iliyahnya, apa yang jika seorang berdiri maka menyatu dan tertutup. Sudah kita bahas kemarin, ya, itu untuk dubur. Maka lubangnya dan apa yang menyatu kalau kita berdiri, terbuka kalau kita duduk, ya, safhatu dubur namanya, ya. Itu untuk dubur, berlaku laki-laki dan wanita. Adapun untuk laki-laki pada kubul, maka yang dimaksud adalah hasyafah. Mahal untuk kubul pada laki-laki adalah dzakar, dalam hal ini hasyafahnya, ya. Maka kalau begitu selain itu tidak termasuk, ya. Jadi dia mampu membersihkan mahal tadi. Kalau perempuan adalah, ya, kemarin disebutkan zahirul farjil mar'ah, bagian luar dari, mohon maaf, kemaluan wanita, dan bagian luarnya ditentukan dengan keadaan ketika sang wanita duduk jongkok, mohon maaf, duduk jongkok, maka apa yang terlihat dalam keadaan seperti itu nama dari farjinya disebut zahirul farji. Adapun yang dalam, yang tidak terlihat meskipun dia seperti itu, tidak diwajibkan untuk mencucinya, tidak diwajibkan untuk membersihkannya. Maka yang dibersihkan adalah apa yang terlihat dalam keadaan dia jongkok tersebut, ya. Nah, itu telah kita bahas dalam pertemuan kemarin. Kita lanjutkan insyaallah pada syarat yang ketiga, alla la yajufu an-najasu. Syarat yang ketiga adalah bahwa najis tersebut tidak kering, artinya belum kering, ya. Yang dimaksud sebagian atau seluruhnya, ya, sebagian atau seluruhnya, ya. Di sini disebutkan dalam Nailur Raja karya dari Al-Allamah Ahmad Asy-Syatiri rahimahullahu taala, wa la yajiffa an-najasu, ya. Jaffa yajifu min daraba yadribu, ya. Sebagian mengatakan daraba, sebab mengatakan jaffa yajaffu, ya. Baik. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Asy-Syatiri, maksudnya adalah bahwa syarat yang ketiga dari syarat sahnya cebok dengan batu, alla yujammida al-khariju kulluhu aw ba'duhu, bahwa apa yang keluar dari kotoran la yujammid, tidak mengeras, membatu, mengering, kulluhu aw ba'duhu, seluruhnya atau sebagiannya, bihaitsu la yaqla'uhu al-hajar, di mana jika dia mengering maka tidak bisa dibersihkan dengan batu, ya, tidak bisa dibersihkan dengan batu. Butuh apa kalau begitu? Air, karena air akan meluruhkannya, air akan menjadikan dia lebih lembek, mohon maaf, sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Itu maksudnya, ya. Fala budda an yakuna ratban au jamidan yaqla'uhu al-hajaru, maka mestilah dia berupa cair, basah maksudnya, atau jamid, keras, tetapi masih bisa dibersihkan dengan batu, masih bisa dibersihkan dengan batu, ya. Nah, ini yang dimaksud
oleh penulis di sini tentang perkara tersebut. Ya. Kemudian disebutkan dalam kitab sebagai tambahan dalam kitab Kashifatus Syuja karya Ahmad Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan meskipun cetakan ini kelihatannya ada yang kurang nih, sama dengan kitab saya, mungkin perlu dilihat, dicek kembali nanti ke cetakan Darul Minhaj, mungkin dia lebih sempurna. Di sini sepertinya ada yang kurang ya, nanti kita lihat. Ya, sini katakan wasalithuha alla yajiffa an-najisu. Kemudian dia mengatakan di sini rahimahullah taala fa in jaffa kulluhu aw ba'dhuhu ta'ayyana al-ma'u. Jika sebagian dari najis itu atau seluruhnya, atau jika seluruhnya dari najis yang keluar dari jalan keluarnya kotoran itu mengering, atau sebahagiannya mengering, ta'ayyanal ma'u, tidak boleh lagi pakai batu, harus pakai air. Malam yakhruj ba'dahu kharijun, ketentuannya selama belum keluar darinya setelah mengering tadi kharijun akhar, yarhamukallah, najis yang lain yang keluar, walau min ghairi jinsihi, meskipun bukan dari jenisnya. Wa yasilu ila ma wasala ilaihi al-awwalu, yang kemudian sampai ke tempat, jadi najis yang kedua maksudnya, yang keluar itu sampai ke tempat keluarnya najis yang pertama tadi yang sudah mengering. Jika terjadi seperti itu, wa in kafa al-istinja'u bi al-hajari, dalam hasyiahnya ada catatan kaki, wa illa kafal istinja'u bil hajari, jika demikian boleh cebok dengan batu. Artinya misalnya kering ya, najis yang keluar tadi kemudian keluar lagi ya, yang sama dengannya, misalnya kencingnya mengering, terus kemudian keluar lagi kencing, maka ini sah dengan dibersihkan pakai batu, karena sama saja, jenisnya sama ya. Kalau jenisnya sama tidak ada masalah, membersihkan yang kedua sama dengan membersihkan yang pertama ya, toh belum dibersihkan yang pertama tadi. Nah, begitu yang kita dapatkan di sini tentang hal ini ya, wallahu alam shawab. Tapi dalam kitab Manarul Huda ada penjelasan lebih detail ya, mungkin bagusnya saya gambar di sini ya. Ya, jadi dalam kitab Manarul Huda dijelaskan tentang poin yang ketiga ini, bahwa ada furu' fiqhiyah, masail fiqhiyah yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, dan kita bahas ada 3 furu' fiqhiyah. Yang pertama tambahan, law bala thaniyan ba'da jafafi baulihi al-awwal wa wasala ila ma wasala ilaihi al-awwal min al-mahalli yakfi al-hajar. Di sini halaman 54. Ya. Salah.
Afwan, ya. Di sini baik, di sini jelaskan tentang wa yadhkurul fuqaha huna far'an fiqhiyan. Para fuqaha Syafi'iyah menyebutkan furu', cabang permasalahan. Yang pertama, lau bala al-mar'u thaniyan, jika seorang kencing untuk kedua kalinya, artinya keluar najis yang sama dari najis sebelumnya, ba'da jafafi baulihi al-awwal, setelah keringnya kencing yang pertama, wa wasala bauluhu ats-tsani ila ma wasala bihi al-baul al-awwal min al-mahalli, lalu kencing yang kedua itu juga sampai mengotori yulawwif, tempat yang dikotori oleh tempat yang oleh kencing yang pertama. Itu apa tadi kalau kencing? Kalau laki-laki hasyafah, tentunya tempat keluarnya ihlil, namanya tempat keluarnya kencing ihlil, dan hasyafah, ya, bagian yang diraut dari pensil, ya, itu hasyafah, kurang lebih begitu. Hal yakfi fihi al-hajar? Jawabannya bahwa yakfi fihi al-hajar, dalam keadaan yang pertama maka cukup dengan batu. Kenapa? Karena jenisnya sama dengan jenis yang kering. Jenisnya sama dengan jenis yang kering, maka boleh menggunakan batu dalam keadaan meskipun sudah kering yang pertama tadi. Sudah kering, ya. Tapi keluar lagi dan jenisnya sama dengan jenis yang pertama, maka tidak ada masalah, ya. Pakai batu boleh. Ini rincian pembahasan, ya. Yang berikutnya, jika yang keluar kedua min ghairi jinsil awwali, cabang yang keduanya, nomor duanya, bukan dari jenis najis yang pertama, ya, bukan dari jenis najis yang pertama. Misalnya seorang kencing, lalu kencingnya kering, lalu kemudian keluar lagi darah atau nanah. Dari mana darah keluarnya? Dari jalan kotoran tadi, keluar nanah atau nanah atau darah, ya. Maka ini bukan dari jenis kencing tersebut, ya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak cukup lagi menggunakan batu, harus pakai air. Kenapa? Karena dari jenis yang berbeda. Fa in kana tsani min ghairi jinsil awwal la yakfi al-hajaru. Misalnya kalau dia kencing dan mengering kemudian keluar darah atau nanah, maka tidak cukup lagi dengan batu, bahkan wajib untuk menggunakan air. Kenapa? Karena najis yang kedua bukan dari jenis najis yang pertama, ya. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, bagaimana kalau setelah kencingnya mengering keluar madhi atau wadi? Kalau wadi, tentunya kata para ulama dalam definisi wadi adalah apa yang keluar dari atau pada akhir kencing. Apa yang keluar pada akhir kencing disebut wadi. Maka tentu saja dia kencing. Maka hukumnya sama dengan yang di atas, kan gitu, ya. Tapi kalau madhi bagaimana? Madhi adalah ma'un raqiq, air yang atau cairan yang keluar dari kemaluan dan dia raqiq, ya. Dia tipis, tidak kental. Kalau kental namanya mani. Dia tipis, raqiq, ya. Kemudian dia la yahussu bi khuruji, orang tidak merasa keluarnya. Yakhruju inda asyahwa, keluar ketika seorang terpancing syahwatnya. Apakah karena melihat, apakah karena meraba dan lain sebagainya, ya. Maka itu namanya madhi. Nah, jika yang keluar kedua adalah madhi atau wadi, di sini ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah, ya. Disebutkan bahwa Syabramalsi dalam hasyiahnya terhadap Nihayatul Muhtaj karya Ar-Ramli mengatakan bahwa madhi dan wadi ini termasuk jenis kencing, katanya. Sehingga dengan demikian untuk poin yang ketiga ini, jika yang keluar kedua adalah madhi atau wadi, ada dua pendapat, ada cabangnya. Apa itu? Syabramalsi mengatakan bahwa itu adalah kencing. Kalau begitu sah dengan batu. Tapi Ar-Ramli, zahir perkataan Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj yang disyarah oleh Syabramalsi tadi,
mengatakan bahwa dia bukan dari jenis kencing, dengan demikian harus pakai air, ya. Nah, ini penjelasan dalam kitab Manarul Huda karya Muhammad bin Ahmad Amu, ya, dalam syarah Safinah, ya, Manarul Huda fi syarhi Safinati An-Najah. Baik, kita lanjut kepada pembahasan dalam Nailur Raja. Selanjutnya, syarat yang keempat, wala yantaqil, tidak boleh najis itu berpindah, ya, maksudnya berpindah dari tempat yang dia berada setelah keluar, tempat dia berada setelah keluar. Tadi kita sebutkan bahwa yang dibersihkan ketika najis adalah mahal, area tertentu, kan gitu ya. Selama masih dalam area itu, maka dibersihkan dengan batu. Kalau sudah meluber kemana-mana, maka tidak cukup lagi batu, tidak boleh batu. Nah, area tadi, apa itu area tadi? Kita sebutkan tadi yang 3. Untuk dubur sama putra dan putri, tapi untuk kubul beda putra dan putri tentunya, ya. Hasyafah, zahirul farj, dan safhatai al-farji, ilya, ya. Itu namanya area yang dibersihkan. Nah, ketika najis keluar, mohon maaf, maka dia berada atau menempati atau mengotori daerah tersebut, area tadi. Maka ketika masih dalam area itu, maka dia dibersihkan dengan batu. Kalau kemudian dia keluar dari area itu, paham ya? Maka keadaannya terbagi 2. Apakah area yang terkena di luar area biasa tadi muttasilan, bersambung dengannya, maksudnya misalnya dari hasyafah, ya, mohon maaf, misalnya dari hasyafah, ujung yang diraut pada pensil, itu kan hasyafah, ya, yang dimunculkan ketika khitan, kulitnya yang menutup dipotong, itu namanya hasyafah, ya. Misalnya najisnya meluber sampai ke batangnya, atau meluber sampai bahkan ke, mohon maaf, buah dakarnya. Ini namanya apa? Meluber, muntakil, berpindah, tapi muttasil. Paham ya? Nah, ada hukumnya. Apa hukumnya? Tidak cukup lagi dengan batu, harus dengan air, ya. Kalau kemudian berpindahnya munfasil, pindah ke tempat lain, misalnya dari sini berpindahnya ke tangan, apa maksudnya? Mengotori, yulawwithu al-yad misalnya, atau mengotori paha misalnya, paham ya? Kan tidak bersambung, muttasil. Maka batu boleh untuk yang ini, untuk yang pindah tidak boleh pakai batu. Apa maksudnya? Dia kencing, nyemprot tangannya, ya, kencing dari sini pindah ke tangannya, maka yang tangan harus pakai air, nggak boleh pakai batu. Karena batu kan ketentuan syariat berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk membersihkan dirinya dari najis, di mana tidak selamanya tersedia air. Maka datanglah keringanan, kemudahan dari syariat berupa penggunaan batu. Ketika dia suatu keringanan dalam perkara yang sangat dibutuhkan, maka dibatasi pada keadaan yang dibutuhkan. Tidak boleh digunakan terlalu berlebih-lebihan, sampai misalnya najis yang di tangan, najis yang di lutut dibersihkan juga pakai batu. Tidak bersih, tidak sah. Faham aja? Ya, faham ya? Mari kita lihat penjelasan Syekh di sini. Wala yantaqil, cara yang keempat, tidak berpindah. Wal makna, pengertiannya bahwa yang keempat dari syarat sahnya cebok dengan batu, alla yantaqil al-khariju amma istaqarra fihi 'inda al-khuruji. Bahwa al-kharij, apa yang keluar dari najis, la yantaqil, tidak berpindah, amma istaqarra fihi ba'da al-khuruj, tidak berpindah, tidak beralih dari tempat
yang dia berada padanya setelah keluar. Ya tentunya namanya najis, tentunya kan dibuang, kan itu ya, dibuang ke lubang WC kah, atau kemana lah ya, atau ke dinding lah ditembakkan dan sebagainya, jelas dibuang kan gitu ya. Tapi kan namanya kotoran tadi, dia mengotori pula daerah sekitar yang disebut kemarin mahal, area yang biasa terkotori ketika keluarnya najis. Nah ini maksudnya, ketika dia mengotorinya berarti najis itu telah berada pada tempat yang istaqarra fihi indal khuruji. Sah dikatakan bahwa najis itu sudah berada pada tempat atau area yang sah dibersihkan dengan batu, ya, setelah keluarnya. Namanya istaqarra namanya itu. Nah, wa in lam yujawiz as-safhata wal hashafah, meskipun dia tidak melewati safhah itu tadi pantat sekitar lubang dubur, dan hasyafah yaitu bagian kepala dari zakar, ya, ra'sul zakar. Jadi demikian ya, jika seperti ini keadaannya, maka jika dia berpindah dari tempat itu ya berlaku hukum yang lain. Apa itu? Harus menggunakan air. Di sini tidak ada rincian lebih detail ya. Adapun rincian lebih detail juga disebutkan ya tentang hal ini ya, bahwa ya rinciannya seperti ini, seperti yang tadi bukan rinciannya seperti ini ya. Disyaratkan bahwa najis yang keluar dari lubang kotoran tadi tidak berpindah dari tempat yang biasa dia kotori, yang sah dibersihkan dengan batu ya. Fa in intaqala an mahallihi ba'dal istiqrari, kalau ternyata berpindah, ternyata tidak hanya mengotori area biasa tadi. Sekarang ada dua kemungkinan, ada dua cabangnya. Konsekuensi kalau dia intaqala, fa in kana al-intiqalu ma'al ittisali, ini ringkasan yang tadi disebutkan ya. Jika berpindahnya dari tempat yang biasa tadi mal ittisali, masih berlanjut bersambungan dengan tempat yang luar tadi. Saya sebutkan tadi bahwa dia kencing, terdengar kencingnya tidak tersemprot atau tersemprot awalnya, setelah itu dia miring mengenai ini asyafahnya, lalu meleleh lagi. Biasa meleleh kan? Ya, melewati kepalanya, mohon maaf batangnya. Ya, lalu kemudian keluar di loncengnya. Ya, mohon maaf ya. Baik, kita kiasan saja. Loncengnya gitu. Nah, ini berarti apa? Ittasala, nyambung nih, ya. Ta'ayyanal ma' fil jami', maka tidak boleh lagi pakai batu di sini, apalagi yang di sini. Semuanya harus dicuci dengan batu. Itu maksudnya. Makanya syaratnya jangan berpindah. Ya, jangan berpindah, ya. Jadi berat kalau berpindah ke lain hati, ya. Kemudian wa in kana, jika dia berpindah ma'al infisali, tapi terpisah. Jadi bukan nyambung di sini lagi. Misalnya terputus di sini, langsung kemudian lompat ke sini dia. Paham ya? Tidak ada persambungan dengan area tersebut. Paham ya? Namanya infisal. Tadi pindah ke tangannya juga, mengotori pahanya juga misalnya, atau pangkal pahanya, karena berdekatan dengan alat yang mengeluarkan kotoran tadi, kan gitu ya. Ketika terjadi hal itu, mal infisali ta'ayyanal ma' fil muntaqil, maka wajib mencuci dengan air pada tempat yang berpindah. Adapun yang ini sah dengan batu, karena dia tidak keluar dari area dan tidak ada persambungan. Paham ya? Karena syaratnya pakai batu jangan sampai lewat dari batasan. Kalau lewat dari batasan maka harus pakai air. Lewat dari area pakai air. Nah sekarang ada ittisal, ada infisal. Begitu maksudnya. Difahami sekarang? Ya.
Ya, ini lebih detail dalam kitab Manarul Huda. Ya. Selanjutnya kita masuk pada syarat yang kelima, wala yatra'u alaihi akharu. Wala yatra'u alaihi al-akharu, dan tidak boleh pula keluar lagi najis yang lain. Tidak boleh lagi keluar najis yang lain. Nah, apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah taala bahwa yang kelima dari syarat bolehnya menggunakan batu, alla yakhlita bil khariji ghairu jinsihi, bahwa tidak boleh bercampur dengan najis yang keluar apa yang bukan jenisnya. Apa yang bukan jenisnya, ya. Naam. Maka apa yang bukan jenisnya? Maksudnya ghairu irqin. Apa maksudnya irq? Irq itu artinya keringat, ya. Irq keringat atau urat, atau juga bisa maksudnya, ini maksud adalah apa yang merupakan cairan dari najis, ya. Mohon maaf, kuahnya lah gitulah kurang lebih. Mohon maaf, ya. Wa ghairu irqin, ya, karena kalau irqin berarti dia masih jenisnya. Masih jenisnya, tidak masalah, tidak memberikan mudarat. Boleh untuk dicebok dengan menggunakan batu, ya. Yang jadi masalah jika bercampur dengan ghairu jinsi, apa yang bukan jenisnya. Ya, maka kami bagi begini. Buat skema sendiri bahwa syarat yang kelima, la yatru alaihi tari'un, tidak muncul atau keluar setelah najis itu sesuatu yang lain, namanya tari. Tari'un, sesuatu yang baru. Tari'un, ya. Bisa Ji? Mohon maaf. Syarat yang kelima, ya, alla yatra'u alaihi kharijun, tidak keluar dari atau tidak muncul darinya sesuatu baru yang keluar yang bukan dari jenisnya. Jadi ibaratnya begini, ini najisnya. Najis ini apa tadi? Bisa baul, kencing, bisa apa? Oh, ghaid, BAB, ini BAK, BAB. Dia sudah keluar, lalu ada lagi yang menambahnya. Ini namanya tari'un. Nah, tari'un ini ada dua jenis. Yaitu pertama, selama dia irqun, jika dia cairan dari kotoran itu sendiri, maka dia boleh dengan batu. Kembali kepada asalnya, karena namanya kotoran pasti ada cairannya, ya, begitu. Dan ini disebut tepatnya begini, ghairu ajnabi, dan ini ajnabi. Ini bukan sesuatu yang asing, artinya sejenis dengan yang keluar. Misalnya tadi irqun, maka ini boleh dengan batu. Ini hasilnya, ya. Yang kedua ajnabi, ternyata sesuatu yang asing, ya, sesuatu yang asing. Nah, sesuatu yang asing itu artinya bukan dari jenisnya,
maka terbagi dua. Imma dia najisun atau najasun, atau dia tohirun. Paham ya? Kalau yang keluar itu adalah tohir, ya. Kalau dia najis, maka dilihat lagi apakah di aljaf atau aljaf artinya kering. Ini artinya basah, cair. Paham ya? Kalau dia kering, ya selama dia najis, maka tentunya semuanya harus pakai alma. Alias tidak boleh pakai batu. Ya. Nah, adapun kalau yang asing itu, sesuatu yang asing itu tohirun, suci, tapi dia cair, maka juga ini harus pakai air. Nanti saya bukan alasannya ya. Kalau dia kering, ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, sebagian mengatakan, jumhur mengatakan bahwa dia juga harus pakai air. Tapi Ar-Romli mengatakan boleh pakai batu. Ini kesimpulannya. Nanti saya jelaskan. Jadi najis yang kemudian keluar lagi, yatra'u alaihi tari'un, muncul sesuatu yang lain yang baru. Ya, yang baru itu boleh jadi dari tempat keluarnya, boleh jadi juga dari luar. Ya, nah, dicontohkan di sini misalnya tadi, jika keluar atau ada cairan yang keluar sesudahnya dari bagian nyaji, tidak masalah, dibersihkan dengan batu boleh. Tapi kalau yang keluar bukan dari jenisnya, ajnabi, maka ada dua kemungkinan. Yang keluar itu najis atau apa yang bukan najis. Contoh yang najis misalnya ketika dia buang air tadi, kemudian keluar darah dari mulutnya, jatuh ke tempat tersebut. Area yang wajib dibersihkan ketika cebok dengan batu, al-mahal, ya, tercampur di dalamnya. Ya, jika terjadi hal yang seperti itu, lihat, kalau dia cair, yang najis, berarti misalnya darah. Kalau dia yang kering tapi najis juga, misalnya raus, kotoran hewan misalnya, nempel juga di situ, ya, maka ketika itu tidak cukup lagi dengan batu. Kenapa? Ada sesuatu yang lain yang keluar, ada sesuatu lain yang tercampur dengannya, yahtalit. Kenapa tidak boleh lagi dengan batu? Karena batu itu tadi sekali lagi datang dalam bentuk keringanan, berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk membersihkan dirinya dari najis, sementara tidak di setiap keadaan ada tersedia air untuk membersihkan, maka dibolehkan batu. Tapi batu itu kan secara umum, keadaan yang ini keadaan yang jarang terjadi, maka sesuatu yang jarang terjadi dihukumi tidak ada hukumnya. An-nadir la hukma lahu, maka kembali kepada hukum asal, cebok dengan air harus. Gitu maksudnya ya. Ini najis. Sekarang kalau dia tahir, bercampur dengan sesuatu yang tahir misalnya, maka dibagi lagi dua. Apakah sesuatu yang tahir itu cair atau tidak? Termasuk di sini misalnya batu yang basah. Kan dulu disyaratkan bahwa batu yang dipakai untuk bersujud ada 4 syaratnya. Ya, diantaranya jamid. Dalam pembahasan jamid ini maksudnya jamid yang mengeras dan kering. Kalau batunya mablul, basah, tidak boleh dipakai cebok. Kenapa? Karena basah yang ada pada batu tadi
menjadi najis dengan adanya kotoran, menyentuh area yang terkotori oleh najis. Dan cebok dengan sesuatu yang najis tidak sah. Paham ya? Jadi batu basah termasuk, karena cairan yang ada pada batu bercampur dengan cairan yang ada pada area yang wajib dibersihkan, menjadikannya tidak cukup lagi, tidak sah lagi untuk dicebok dengan atau diusap dengan batu. Itu maksudnya di sini, ya. Ya. Kemungkinan yang kedua, kalau dia kering. Nah di sini ada khilaf di kalangan para fuqaha Syafi'iyah. Kebanyakan fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa dia juga tetap harus pakai air, sama saja. Pokoknya apapun yang sesuatu yang keluar yang tercampur itu suci atau najis, maka dia tidak boleh lagi seorang cebok pakai batu, tidak sah lagi. Tadi Ar-Ramli mengatakan kalau dia kering dan tahir la yadur, boleh dicebok pakai batu. Di sini dijelaskan oleh Syekh, ya. Fa in ikhtalata bihi, jika najis yang keluar dari kotoran bercampur dengan sesuatu yang baru itu, yang bukan dari jenisnya, walau ba'da istijmarihi, meskipun setelah dia cebok, ta'ayyanal ma', wajib untuk digunakan air, sawa'un kana al-mukhalitu rataban, baik yang bercampur itu basah atau kering, kama'i ratban kama'in wa baulin, seperti air dan kencing, ya, ini kan basah, dua-dua basah, ya. Amjafan, atau kering, najasan, yang najis, seperti rauth, kering tapi dia najis. Amtahiran, atau suci, bukan lagi najis sekarang tapi suci, katurabin, seperti tanah misalnya. Wa khalafa ar-Ramli fi al-jafi at-tahiri faqala bi'adami dararihi. Maka di sana Ar-Ramli mengatakan, menyelisih pendapat ulama Syafi'i yang lainnya, tidak memberi mudarat asalkan dia suci dan kering. Seperti disebutkan tadi, suci kering hajar boleh, itu Ar-Ramli. Tapi selain Ar-Ramli mengatakan semuanya ma ke atas, selama bercampur dengan sesuatu yang asing, benda yang asing, tidak harus keluar dari itu, tapi dari tempat yang lainnya pun sekalipun. Ya, saya kira demikian. Kita lanjutkan insyaallah setelah kumandang adzan Isya. Barakallahu fikum. Nah.
Baik, kita lanjutkan ikhwani fiddin. Jadi saya kira jelas apa yang berkaitan dengan pembagian at-tari, sesuatu yang keluar kemudian bercampur, atau sesuatu yang dari luar yang bercampur dengan najis yang keluar dari jalan keluarnya kotoran tadi. Ya, contoh al-ma'i tadi adalah darah misalnya yang keluar dari bagian tubuh, ya, dan darah najis menurut pendapat mazhab yang 4. Darah najis menurut pendapat mazhab yang 4, ya. Adapun kalau darahnya keluar dari selain 2 jalan maka tidak membatalkan wudu, ya. Kalau darah keluar dari 2 jalan tadi tentunya membatalkan wudu. Akan kita bahas nanti dalam pembatal wudu, ya. Baik, jadi itu keadaannya. Syarat yang kelima, mudah-mudahan jelas. Kita selesaikan pada syarat yang keenam. Syarat yang keenam, wala yujawizu safhatahu wa hasyafatahu. Syarat yang keenam adalah bahwa najis yang keluar dari lubang kotoran yang 2 tidak melewati area yang dibersihkan, yang wajib dibersihkan dalam ketentuan cebok dengan batu yang tadi kita sebutkan 3 berulang-ulang, ya. Maka di sini dikatakan 2 saja di sini, ya. Tapi dijelaskan lebih detail pula dalam syarahnya. Berkata Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah taala, pengertiannya bahwa yang keenam dari syarat bolehnya istinja cebok dengan batu, an la yujawiza al-ghaitu safhatal mustanji. Safhata al-mustanji, bahwa apa yang keluar dari kotoran tidak melewati, al-ghaid di sini BAB, buang air besar, tidak melewati safhata, bagian yang ada di sekeliling dubur tadi dari bagian ilyah, ya, yang ketika berdiri rapat, kalau jongkok terbuka, ya. Al-mustanji, orang yang cebok. Ini untuk laki-laki dan wanita, ya kan? Untuk BAB. Adapun untuk BAK, buang air kecil, wal baulu hasyafatahu, kencingnya tidak melewati hasyafah. Hasyafah ra'suz zakar, yang menjadi ukuran untuk sahnya seorang laki-laki berkhitan atau tidak, ditentukan dengan itu. Ya, kita contohkan seperti bagian yang diraut dari pensil. Sebelum diraut, bagian itu tertutupi oleh kulit yang disebut kulit kulup, 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 ya. Maka yang seperti ini wajib untuk dipotong. Jika masih ada kulit setelah dipotong menutupi ra'suz zakar, hasyafah, khitannya belum sah, ya. Makanya dulu ada orang bilang disunat ulang lagi. Kenapa dulu disunat kampung Justad? Pakai apa? Sembilu. Pakai sembilu yang kadang agak hati-hati dukunnya. Kenapa? Kalau agak banyak dipotong nanti hilang juga kepalanya, kasihan, ya. Akhirnya cuma potong sedikit, yang penting kena darah, yang penting cerah, berdarah katanya. Cuk. Nah, sekarang silahkan periksa. Kalau ternyata, ya, masih ada bahagian ra'suz zakar, hasyafah yang tertutup kulit, berarti minta memang ke Pak Mantri khitan lagi, karena belum sah. Karena khitan yang sah wajib diulang, karena khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Jelas, ya? Nah, inilah hasyafah namanya. Setelah dipotong kulit tadi kelihatan, inilah namanya hasyafah. Ya, dulu kan belum dijahit, belum ada jahitan. Yang penting setelah dipotong itu kan sudah kelihatan, aman. Kenapa harus dipotong? Karena di sini bisa bertumpuk kotoran najis yang mengotori dan menyebabkan tidak bersih ketika cebok dan kencing, dan menyebabkan tidak bersihnya, tidak sahnya taharah, tidak sahnya sholat. Karena sholat disyaratkan bersihnya badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Sekarang badannya tidak bersih dari najis, tidak sah sholatnya. Paham, ya? Itu maksudnya sini, ya. Ini hasyafah. Kencing tidak boleh melewati hasyafah. Fima idza kana dzakaran, jika dia laki-laki.
wa yuzadu fil unsa alla yadkhula madkhala dzakari. Untuk wanita tidak melewati bahagian tempat kencingnya, ya. Alla yadkhula madkhala dzakar, tidak sampai masuk ke tempat masuknya zakar, ya. Mohon maaf, kita sedikit agak rinci dengan kiasan. Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab memberikan gambaran anatomi organ wanita, mohon maaf, ya, dengan 35. Paham ya? Ya lihat saja ini, jangan khayalkan macam-macam. 35. Yang 5-nya madkhalu adzakar. Mohon maaf, bahasa kerennya liang senggama begitu maksudnya. Madkhalu adzakar. Kemudian ini yang minora. Kemudian ini ihlil, tempat kencingnya. Setelah itu labia mayora begitu. Mohon maaf ya.